itu yang kamu nikahin, Nadira? Cuma kuli bangunan? Mana pantas masuk keluarga kita. Astagfirullah, malu aku, malu. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan namanya Nadira, 31 tahun, seorang lurah perempuan pertama di kecamatan itu. Cantik, cerdas, dan lahir dari keluarga terpandang. Banyak yang mengira hidupnya sempurna. Tinggal tunggu waktu dinikahi pengusaha atau pejabat tinggi. Tapi Nadira malah memilih Reno, pria sederhana yang bekerja sebagai kuli bangunan. Keputusan ini langsung jadi bahan gunjingan. Mulai dari warga, kolega, hingga keluarganya sendiri menolak mentah-mentah. Hari pernikahan berubah jadi mimpi buruk. Tamu undangan mencibir. Beberapa bahkan terang-terangan menyebut Reno gak pantas berdiri di pelaminan. Tapi Nadira tetap tenang. Begitu juga Reno, meski wajahnya penuh tekanan. Hingga di tengah acara, Reno maju ke depan. Ia buka jasnya pelan-pelan, keluarkan sebuah kartu nama, lalu berkata, "Saya memang kerja di lapangan. Tapi bukan karena saya buruh. Saya pemilik perusahaannya sendiri." Semua langsung terdiam. Nama perusahaan yang disebut Reno adalah kontraktor utama di 5 kota besar. Nadira tersenyum. Hari itu, bukan hanya kisah cinta mereka yang menang, tapi juga pelajaran keras untuk semua yang suka menghakimi dari tampilan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kecamatan kecil yang tenang namun penuh dinamika, nama Nadira sudah lama menjadi sorotan. Usianya baru 31 tahun, namun ia berhasil memecahkan rekor sebagai lurah perempuan pertama di daerah itu. Bukan hanya karena kepemimpinannya yang tegas dan bijak, tapi juga karena pesonanya yang memukau. Rambut hitam panjang yang selalu rapi disanggul, wajah bersih dengan senyum ramah yang menghipnotis, dan cara berbicara yang tenang membuat banyak warga, terutama para pria, diam-diam menaruh hati padanya. Sejak menjabat, Nadira selalu dijodoh-jodohkan dengan banyak pria yang dianggap sepadan. Ada pengusaha properti kaya raya dari kota, ada juga anak pejabat pusat yang sering hadir di berbagai acara. Bahkan, beberapa anggota DPRD terang-terangan menunjukkan ketertarikannya. Gak mungkinlah lurah secantik dan sepintar Nadira nikahnya sama rakyat biasa. Pasti pengusaha minimal, celetuk seorang ibu di pasar pagi itu, sambil menimbang cabai. Tapi semua tebakan mereka meleset jauh. Desas-desus mulai menyebar ketika warga sering melihat Nadira datang ke proyek pembangunan aula kecamatan dan berbincang cukup lama dengan salah satu kuli bangunan. Namanya Reno. Usianya 33 tahun. Kulitnya sawo matang, tubuhnya kekar karena terbiasa kerja lapangan, dan wajahnya selalu dilapisi debu semen. Ia jarang bicara. Tapi kalau bicara, sorot matanya tajam dan bahasanya tenang. Orang-orang mengira itu cuma urusan kerja. Sampai suatu hari, kabar itu meledak. Nadira melangsungkan lamaran. Dan yang datang, bukan pejabat, bukan pengusaha, bukan pula anak tokoh agama. Tapi Reno, si kuli bangunan yang selama ini cuma disapa sepintas di pinggir jalan. Semua orang kaget. Bahkan, beberapa kolega Nadira terang-terangan menunjukkan penolakan. Ibunya sendiri nyaris pingsan ketika mendengar kabar itu. "Nadira, kamu pikir hidup ini cuma soal cinta? Kamu lupa siapa kamu dan siapa dia." Namun Nadira tetap tenang. Matanya lurus. Tidak ada keraguan. Dia memang gak punya gelar. Tapi dia punya hati. Sesuatu yang jarang dimiliki orang-orang yang selama ini mama pikir cocok untukku. Persiapan pernikahan berjalan seperti roller coaster. Banyak undangan yang tiba-tiba membatalkan kedatangan. Beberapa vendor bahkan sempat menunda kerja karena ragu proyek ini akan selesai. Tapi Nadira dan Reno tetap melangkah. Diam-diam, mereka hanya dibantu oleh segelintir orang yang benar-benar tulus. Di hari-hari menjelang pernikahan, gosip makin liar. Di balai desa, tukang ojek, penjual siomay, hingga aparatur sipil negeri, semua membicarakan hal yang sama.
Kasihan banget Nadira. Udah lurah, cantik, masa nikahnya sama buruh bangunan. Yang lebih parah, beberapa teman kuliah Nadira menuliskan status sindiran di media sosial. Ketika pendidikan tinggi dikalahkan oleh cinta di tumpukan pasir dan semen. Namun satu hal yang tak pernah mereka tahu, Reno tidak pernah membela diri. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu apa yang sedang ia hadapi. Tapi ia juga tahu, waktunya akan datang. Dan hari itu, semakin dekat. Esok adalah hari pernikahan mereka. Tanpa pesta mewah, tanpa standing flower dari pejabat kabupaten, dan tanpa iringan musik besar. Tapi satu hal yang pasti, Nadira akan mengenakan kebaya putih pilihan hatinya, dan berdiri di pelaminan bersama orang yang ia cintai, meski seluruh dunia mencibir. Tapi yang tak disadari siapapun, adalah apa yang akan terjadi begitu Reno mengambil mikrofon di tengah resepsi. Dan saat itu datang, segalanya berubah. Pagi itu, langit begitu cerah seakan tahu akan ada kisah besar yang ditulis di bawahnya. Halaman balai desa telah dihias sederhana dengan kain putih dan emas, namun tetap tampak indah di tengah kesederhanaan. Meja tamu berdiri di dekat pintu masuk, namun tak seperti pernikahan pejabat kebanyakan. Tamu yang datang bisa dihitung jari. Nadira tampak anggun dalam balutan kebaya putih gading. Senyum di wajahnya tak pernah pudar, meski ia tahu di luar sana, banyak yang hanya datang untuk melihat kejatuhannya, bukan untuk merayakan bahagianya. Tangannya sesekali menggenggam erat bunga di depannya, seolah menahan gugup. Reno datang mengenakan setelan jas hitam sederhana. Wajahnya bersih, rambut disisir rapi, tapi jelas ada garis ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Di dadanya tersemat bros kecil berbentuk rumah, satu-satunya aksesori yang ia pilih sendiri. Bisik-bisik mulai terdengar sejak keduanya berdiri di pelaminan. Itu si Reno ya? Gak salah tuh? Kayak tukang parkir. Waduh, masa iya Nadira segitu putus asanya? Jangan-jangan kena pelet. Beberapa tamu bahkan berani tertawa kecil sambil menatap Reno dari ujung kaki sampai kepala. Ada yang mengangkat alis saat melihat sepatu kulit Reno sedikit lusuh. Bahkan seorang mantan kepala desa sempat menyindir sambil menyantap hidangan. Lain kali, mungkin cukup undang kita pas akad aja ya. Gak perlu resepsi buat drama begini. Namun Nadira tidak bereaksi. Ia tetap tersenyum. Ia tahu, setiap kata hinaan itu bukan cerminan dari kebenaran, tapi cerminan dari kebodohan dan prasangka. Reno juga tetap berdiri tegak. Matanya terus melihat ke arah tamu-tamu yang menyindirnya. Tapi tak ada satupun kata dibalas. Ia hanya menunduk dan sesekali menggenggam tangan Nadira dengan tenang. Hingga tiba saat makan siang bersama. Satu demi satu orang maju ke mikrofon untuk memberikan sambutan. Tapi semua kata yang dilontarkan terasa hambar. Bahkan ada beberapa yang secara halus menyisipkan kalimat-kalimat nyinyir. Semoga Nadira sabar. Ya, menikah itu butuh banyak pengorbanan. Apalagi kalau perbedaan statusnya seperti langit dan sumur. Ucap salah satu tokoh masyarakat dengan tawa menggantung. Tiba-tiba, Reno berdiri. Suasana jadi hening. Beberapa tamu langsung bersiap mendengar pembelaan dari si pengantin pria yang mereka anggap tak pantas. Tapi Reno tidak bicara membela diri. Ia hanya berjalan pelan menuju podium, membuka jasnya dengan tenang, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Sebuah kartu nama. Sebelum saya lanjut bicara, boleh saya minta 1 menit perhatian? Suaranya tenang namun penuh wibawa. Semua tamu yang tadi tertawa kini menatap Reno dengan wajah bingung. Nadira hanya menunduk, menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena tahu waktunya telah tiba. Saya memang lebih sering di lapangan. Bahkan tangan saya pernah melepuh karena kerja di bawah panas matahari. Tapi itu bukan karena saya buruh harian. Ucap Reno sambil menunjukkan kartu namanya. Nama saya Reno Fadillah. Saya pemilik dan direktur utama dari PT Rencana Karya Mandiri, kontraktor nasional yang menangani proyek di 5 kota besar. Hening. Lalu bisik-bisik panik mulai terdengar. Beberapa tamu langsung membuka ponsel, mengetik cepat nama perusahaan yang disebutkan. Dan, benar saja,
Logo yang tercetak di kartu nama itu sama persis dengan logo yang terpampang di papan proyek besar milik pemerintah kota. Seorang tamu bahkan bergumam pelan. Aku pernah lihat perusahaan itu pas proyek flyover di Jakarta. Reno melanjutkan. Saya tidak cerita sejak awal, karena saya ingin tahu siapa yang memandang saya sebagai manusia, dan siapa yang hanya melihat tampilan luar. Ia menatap satu persatu tamu undangan yang tadi mencibir. Banyak yang menunduk. Beberapa terlihat salah tingkah. Seorang kolega Nadira yang tadi menyindir bahkan buru-buru menyesap air putih dengan tangan gemetar. Sementara Nadira menatap Reno dengan air mata haru. Bukan karena identitas suaminya terbongkar, tapi karena kebenaran akhirnya bicara sendiri, tanpa harus dijelaskan dengan teriakan atau amarah. Dan hari itu belum usai. Karena kejutan berikutnya akan membuat semua orang benar-benar bungkam. Semenit setelah Reno menyebut nama perusahaannya, suasana berubah total. Yang tadinya hanya duduk dengan santai sambil menyantap tumpeng, kini nyaris semua tamu memasang wajah terkejut. Beberapa bahkan langsung membuka Google dan mencari nama PT Rencana Karya Mandiri. Dan benar saja, di layar mereka terpampang deretan proyek prestisius. Flyover di ibu kota, gedung universitas negeri, bahkan perumahan mewah di 5 kota besar. Semuanya terdaftar resmi, dengan nama Direktur Utama, Reno Fadilah. Seorang pejabat kabupaten yang tadinya hanya datang karena tidak enak menolak undangan, kini langsung berdiri, menghampiri Reno dengan ekspresi berbeda. Maaf, Pak Reno, saya sungguh tidak menyangka. Ini luar biasa. Beberapa tamu lainnya ikut-ikutan. Yang tadinya mencibir, kini berebut untuk bersalaman. Bahkan seorang ibu guru yang sempat berkata Reno tak pantas berdiri di pelaminan Nadira kini terlihat senyum-senyum canggung sambil berkata, "Wah, pantesan Ibu Lurah yakin banget. Maaf ya, kami kurang mengenal." Nadira hanya tersenyum. Ia tahu dari awal ini akan terjadi. Tapi ia tak pernah menyangka akan secepat ini. Di sisi lain panggung, keluarga besar Nadira pun tampak salah tingkah. Ibunya, yang sebelumnya bersikeras menolak pernikahan ini, kini justru memperhatikan Reno lekat-lekat. Dengan suara pelan, ia berkata, "Kamu gak pernah cerita soal semua ini ke Nadira?" Reno menjawab dengan tenang, "Saya gak mau dikenali karena jabatan. Saya mau Nadira memilih saya karena saya, bukan karena apa yang saya punya." Seketika, sang ibu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia teringat bagaimana Reno sempat membantu mengantar dirinya ke puskesmas waktu Nadira sibuk rapat, atau bagaimana Reno diam-diam memperbaiki pagar rumah mereka tanpa diminta, tanpa bicara soal siapa dirinya. Dan belum selesai sampai di sana. Tiba-tiba, salah satu tamu undangan, seorang pemilik toko bangunan yang mengenal Reno secara profesional, maju dan angkat bicara lewat mikrofon. "Saya tahu siapa beliau ini. 3 tahun lalu, saat perusahaan saya hampir bangkrut, Pak Reno justru menyelamatkan saya lewat kerja sama proyek. Beliau gak pernah pamer, malah lebih sering bantu orang susah tanpa diminta." Semua mata makin membelalak. Nadira menatap Reno seolah ingin berkata, "Kenapa kamu sembunyikan semua ini selama ini?" Tapi Reno hanya tersenyum kecil. "Karena saya ingin tahu siapa yang benar-benar menilai saya dari hati, bukan dari jas, dasi, atau saldo rekening." Kata-kata itu menggantung di udara. Tinggi. Semua tamu tertunduk. Bahkan beberapa ada yang terlihat menyesal. Yang dulu merasa diri paling pantas untuk Nadira, kini hanya bisa diam dengan mulut kering. Tiba-tiba, ada suara kecil dari pengeras. Seorang anak kecil, keponakan Nadira yang duduk di kursi barisan depan, berkata tanpa filter, "Berarti Om Reno bukan tukang bangunannya? Tapi bos tukangnya." Semua langsung tertawa. Kali ini tawa yang tulus, bukan sarkas. Dan di tengah keramaian itu, Nadira mendekat ke Reno, menggenggam tangannya erat. "Sekarang aku tahu kenapa kamu gak pernah jawab waktu aku tanya kamu kerja apa." Reno tersenyum. "Kalau aku jawab waktu itu, mungkin kamu gak akan percaya. Atau mungkin kamu gak akan pernah cinta sama Reno yang kamu temui di lapangan." Nadira membalas, "Aku jatuh cinta bukan pada statusmu, tapi pada sikapmu."
Dan hari ini, semua orang akhirnya bisa lihat yang aku lihat dari awal. Suara kamera mulai memenuhi ruangan. Beberapa wartawan lokal yang diundang sebagai formalitas kini justru berebut mengambil gambar, memotret Reno dan Nadira dengan headline yang siap ditulis di malam hari. Tapi bagi Reno dan Nadira, mereka tidak butuh sorotan. Yang mereka butuh hanya waktu untuk bersyukur dalam diam. Namun kejutan belum berhenti sampai di situ. Karena beberapa menit kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan balai desa. Keluar dari dalamnya adalah seseorang yang akan membuat seluruh acara berhenti sejenak. Dan kehadirannya akan membuka lebih banyak rahasia tentang siapa Reno sebenarnya. Tepat ketika suasana mulai tenang, suara mesin mobil terdengar dari arah gerbang balai desa. Semua mata refleks menoleh. Sebuah sedan hitam mengilap dengan plat nomor khusus berhenti perlahan. Dari dalamnya, turun seorang pria parubaya mengenakan setelan resmi. Wajahnya dikenal oleh banyak orang. Pak Hermawan, salah satu komisaris kontraktor terbesar di negeri ini dan tokoh penting di sektor pembangunan nasional. Suara-suara langsung mulai riuh kembali. Loh, itu bukan Pak Hermawan yang biasa nongol di berita itu. Ngapain dia ke sini? Namun yang membuat semua orang makin terdiam adalah saat Pak Hermawan berjalan langsung ke arah Reno, lalu menjabat tangannya dengan penuh hormat. Reno, maaf aku terlambat, tapi aku gak bisa gak datang di hari sepenting ini. Ucapnya sambil tersenyum. Nadira menatap bingung. Tamu-tamu makin penasaran. Bahkan kamera wartawan kini tak henti memotret momen langka itu. Pak Hermawan lalu mengambil mikrofon. Suaranya mantap dan lantang. Untuk yang belum tahu siapa Reno Fadillah, biar saya perkenalkan. Beliau bukan cuma Direktur Utama PT Rencana Karya Mandiri, tapi juga salah satu pendiri muda yang menciptakan sistem konstruksi efisien yang sekarang dipakai di 5 kementerian berbeda. Umurnya baru 33 tahun, tapi pengaruhnya luar biasa. Wajah-wajah yang tadinya mencibir kini berubah total. Mulut mereka ternganga. Beberapa bahkan mulai bisik-bisik dengan wajah malu. Waktu pertama kali kenal Reno, dia datang ke saya bukan sebagai orang yang minta proyek, tapi menawarkan kerjasama dengan solusi konstruksi yang hemat biaya dan tahan lama. Saya tahu waktu itu, dia bukan orang biasa. Tapi saya lebih bangga lagi hari ini, karena saya lihat dia bukan cuma jago membangun gedung, tapi juga menjaga hati seorang wanita dengan luar biasa. Tepuk tangan akhirnya pecah. Bukan karena pencitraan, tapi karena semua orang mulai sadar. Mereka baru saja menilai seseorang terlalu cepat dan terlalu dangkal. Reno hanya menunduk sedikit, lalu kembali ke sisi Nadira. Tatapan Nadira kini berubah. Lebih dalam, lebih bangga, tapi juga lebih bahagia. Aku gak pernah tahu kamu sedekat itu sama Pak Hermawan, ucap Nadira pelan. Reno menjawab, aku gak pernah sengaja menyembunyikan. Tapi aku juga gak mau menjadikan itu alat untuk meyakinkan kamu. Aku ingin kamu melihat Reno yang asli, bukan Reno yang dikenalkan lewat orang penting. Nadira mengangguk. Dan aku sudah lihat itu sejak hari pertama. Beberapa tamu mulai mendekat dan meminta maaf. Bahkan orang yang sebelumnya terang-terangan mencibir kini menggenggam tangan Reno sambil berkata, saya salah menilai kamu. Maafkan saya. Reno hanya tersenyum sopan. Ia tidak marah, tidak sakit hati. Karena dalam diamnya, ia tahu semua ini hanya ujian kecil dari kehidupan. Tak lama kemudian, Pak Hermawan menyerahkan sesuatu ke Reno. Sebuah map coklat tebal. Ini simbolis saja. Mulai minggu depan, proyek besar di Provinsi Timur akan dimulai. Dan kamu yang pimpin, Reno. Saya percaya penuh. Semua tamu makin terpana. Bahkan Ibu Nadira, yang tadinya paling menolak, kini mendekat sambil meneteskan air mata. Nadira, maafkan Mama. Mama terlalu cepat menilai orang. Kamu jauh lebih bijak dari yang Mama kira. Nadira memeluk ibunya. Aku cuma ngikutin suara hati, Ma. Hari itu, balai desa yang sederhana berubah jadi tempat paling ramai. Tapi bukan karena pesta, melainkan karena semua orang baru saja menyaksikan sebuah pelajaran besar tentang cinta, kepercayaan,
dan menilai seseorang bukan dari penampilan. Tapi di balik semua itu, Reno masih menyimpan satu kejutan terakhir. Sesuatu yang bahkan Nadira sendiri belum tahu, dan akan membuat semua orang terdiam untuk kedua kalinya. Setelah suasana resepsi perlahan kembali normal, Reno dan Nadira turun dari pelaminan untuk menemui para tamu. Meski awalnya banyak dari mereka datang dengan pandangan merendahkan, kini senyum dan pujian tak henti mengalir. Semua mengakui kesalahan mereka. Tapi di tengah suasana haru itu, Reno tampak sedikit gelisah. Ia beberapa kali melirik ke arah Nadira, seolah menahan sesuatu yang masih belum ia ucapkan. Usai sesi foto, Reno menggenggam tangan Nadira dan membisikkan, "Ada sesuatu yang perlu aku tunjukkan. Sekarang." Nadira menatap suaminya heran, tapi mengangguk. Mereka berdua melangkah ke dalam ruangan belakang balai desa, diikuti oleh beberapa orang terdekat seperti Ibunda Nadira, Pak Hermawan, dan seorang notaris yang tampaknya sudah menunggu di dalam. Reno menarik napas panjang, lalu berkata, "Ini bukan kejutan biasa. Ini sesuatu yang aku simpan sejak jauh sebelum aku melamar kamu, Nadira." Ia membuka koper hitam kecil yang dibawanya, lalu mengeluarkan sebuah dokumen tebal berstempel resmi. Di bagian atasnya tertulis, "Surat hibah aset dan kepemilikan saham." Notaris yang mendampingi lalu menjelaskan, "Hari ini, sesuai kesepakatan yang sudah ditandatangani sejak seminggu lalu, Pak Reno secara resmi mengalihkan 45% saham perusahaan PT Rencana Karya Mandiri atas nama Ibu Nadira Safira." Semua yang ada di ruangan terdiam. Nadira bahkan nyaris tak bisa berdiri tegak. Matanya langsung membesar, bibirnya bergetar. "Reno, ini apa maksudnya?" Reno mendekat, menatap istrinya dengan lembut. "Dira, kamu bukan hanya wanita yang aku pilih untuk mendampingi hidupku, tapi kamu juga wanita yang aku percaya untuk berdiri sejajar denganku. Semua yang aku bangun, gak ada artinya kalau aku gak bisa berbagi dengan orang yang paling aku cinta." Nadira menutup mulutnya. Air mata mengalir begitu saja. "Tapi kamu kerja keras bertahun-tahun buat ini. Kenapa kamu?" Reno menjawab, "Karena aku percaya, cinta bukan soal kepemilikan, tapi soal menyatukan. Aku gak butuh kamu jadi ibu rumah tangga yang diam di balik bayanganku. Aku pengen kamu tetap jadi Nadira yang kuat, yang memimpin, yang punya suara. Perusahaan ini besar bukan karena aku sendiri, tapi karena aku belajar dari orang-orang cerdas. Dan kamu adalah salah satunya." Ibunda Nadira terisak melihat momen itu. Pak Hermawan bahkan mengangguk bangga. "Aku belum pernah lihat seorang suami seberani ini membagikan semuanya tanpa takut kehilangan." Reno menoleh, sambil tersenyum kecil. "Karena aku gak takut kehilangan orang yang aku percaya. Justru kalau aku gak berbagi, aku takut malah kehilangan hatinya." Nadira memeluk Reno erat, tanpa banyak kata. Hanya pelukan yang penuh haru dan rasa syukur. Saat mereka kembali ke ruang utama, suasana sudah lebih tenang. Tapi wajah-wajah yang melihat mereka, sekarang sudah benar-benar berbeda. Bukan lagi pandangan sinis atau penuh curiga, tapi kekaguman. Seorang warga yang sejak tadi memperhatikan mereka sejak awal acara berkata pada temannya, "Ternyata yang keren itu bukan pernikahan megah atau pasangan kaya raya, tapi orang-orang yang berani percaya dan saling dukung di tengah semua keraguan." Hari itu ditutup dengan sederhana. Tak ada pesta kembang api, tak ada artis ibu kota. Tapi satu hal yang pasti, Nadira dan Reno telah membalikan semua stigma, membungkam semua prasangka, dan memberikan pelajaran paling berharga tentang bagaimana cinta sejati tak selalu hadir dalam kemewahan, tapi dalam keberanian untuk memilih dan mempercayai, meski semua dunia meragukan. Dan saat sore menjelang, Nadira menggenggam tangan Reno erat sambil berkata, "Aku gak peduli seberapa besar perusahaan ini. Karena yang paling aku syukuri hari ini, bukan sahamnya tapi kamu."